Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro. Nah, seperti janji saya bahwa saya akan menjelaskan diagram distribusi FTTH di vlog-vlog saya. Maka di episode 1 atau session 1 saya akan mencoba menjelaskan diagram FTTH EPON dengan menggunakan passive splitter 18 non rasio ya bro ya. Jadi passive splitter biasa. Oke, langsung kita simak aja bro. Nah, yang pertama yang kita gunakan di sini adalah OLT tentunya. Nah, untuk OLT-nya teman-teman bisa gunakan OLT apa aja. Nah, di sini saya gunakan OLT Hyoso ya, teman-teman ya, yang 4 pon. Kemudian untuk di bawahnya itu saya akan gunakan passive splitter 18 yang biasa ya, yang bukan rasio. Nah, saya lengkapi dengan box juga. Setelah itu kita akan tarik nih ya teman-teman ya, dari OLT ini ke ODC box ini ya, atau ke passive rasio ini dengan menggunakan kabel drop wire atau drop core. Bebas, teman-teman bisa menggunakan yang 1 seling ataupun yang 3 seling. Tapi di sini biasanya saya menggunakan yang 3 seling. Nah, setelah itu dari ODC box itu baru kita tarik ke masing-masing ODP box. Karena ini jumlahnya 18, tentunya di bawahnya juga ada 8 box ya bro ya. Jadi kita akan tarik 8 biji kabel ke masing-masing box dengan pasif yang sama, itu pasif splitter 18 yang non rasio. Kita akan ukur ya bro ya. Biasanya keluar dari OLT ini atau dari SFP OLT ini adalah plus 7 ya bro. Walaupun ada beberapa OLT yang keluarnya plus 5, ada juga, tapi di sini saya pakai yang standar EPON aja yaitu plus 7. Nah, karena dia masuk ke dalam ODC box 18 atau pasif 18, itu biasanya akan ada kenaikan sebesar 10,5 dB ya bro. Jadi kalau plus 7 kita tambahkan kenaikan redaman sebesar 10,5 dB, itu redamannya keluar biasanya nih ya, biasanya keluar dari ODC atau dari box 18 ini itu min 3,5 ya bro, karena ada kenaikan dia sebesar 10,5. Ini kalau kita hitung teoritis kabel ini tidak bermasalah nih bro, dan konektor-konektor ujung-ujungnya itu tidak bermasalah. Jadi kenaikan redamannya hanya pada box ODC aja ya bro ya. Kenaikan redamannya sebesar 10,5, berarti redaman yang keluar dari ODC adalah min 3,5. Kita akan tarik lagi ke masing-masing customer. Nah, redaman yang keluar dari ODP ini itu karena ini 10,5, tentunya tambahan 10,5. Jadi redaman yang diterima oleh klien itu biasanya min 14 ya bro ya. Karena kenaikan dalam box pertama atau dalam pasif pertama 18 adalah 10,5, dan di pasif 8 yang kedua adalah 10,5. 10,5 ini naik jadi min 3,5 dB, ditambah lagi 10,5 ini akan naik jadi min 14 dB untuk ke masing-masing perangkat klien atau ke ONU klien ya bro. Jadi hitungannya adalah 8 klien untuk masing-masing ODP itu akan dikalikan dengan 8 box ODP. Jadi total adalah 64 klien. Sesuai dengan 1 pon yang ada di sini, yaitu maksimal 64 klien. Nah, ini adalah wiring ataupun diagram dengan menggunakan pasif non rasio 18 ya bro ya. Jadi seperti ini untuk diagramnya. Keuntungan dari menggunakan topologi seperti ini itu apa? Oke, jadi gini bro. Nah, jika kita menggunakan topologi penyebaran seperti ini, keuntungannya adalah yang pertama, masing-masing ODP ini itu dia tidak tergantung atau tidak bergantung pada ODP yang lain ya bro ya. Jadi misalnya sekarang ODP 1 ini bermasalah, ODP 2 sampai ODP 8 itu tidak bermasalah. Nah, kebalikannya juga, jika ODP 8 bermasalah, ODP yang lain juga tidak bermasalah karena dia tidak menggunakan sistem paralel. Yang kedua, redaman yang didapatkan oleh masing-masing ODP ini akan berbeda ya bro, dan tidak mempengaruhi redaman yang lain. Contoh, misalnya jalur sambungan dari box ODC ini ke box ODP itu tinggi atau kabelnya bermasalah, maka box ODP 18 yang nomor 2 sampai nomor 8 itu tidak pengaruh redamannya bro. Gitu. Jadi karena dia mandiri ya bro ya. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah redaman yang keluar untuk klien itu biasanya cenderung lebih kecil ya bro ya. Biasanya batas toleransi dari OLT Hyoso atau OLT EPON itu di min 24 sampai min 25. Ada juga yang sampai min 26, tapi kita cari jarak aman yaitu min 24 sampai min 25.
Nah, redaman yang keluar dengan menggunakan topologi seperti ini itu biasanya min 14 sampai dengan min 19 nih bro, kalau memang kabelnya bermasalah ataupun konektornya rusak. Nah, itu adalah keuntungannya. Nah, kerugiannya dengan menggunakan topologi seperti ini, yang pertama tentunya kabelnya akan lebih boros ya bro ya. Karena jika teritorinya akan semakin jauh, otomatis penyebaran kabelnya pun akan semakin besar ya bro ya, dan itu akan semakin lebih memboroskan kabel. Nah, itu kerugiannya jelas. Yang pertama, apalagi jika teman-teman menggunakan kabel drop wire ya, atau kabel satu core, itu teman-teman akan melakukan banyak sekali penarikan nih bro. Kalau misalnya sekarang ada 8 titik, otomatis teman-teman akan melakukan 8 kali penarikan ya. Kerugian selanjutnya, cost yang dibutuhkan juga akan lebih besar ya bro ya. Untuk 2 kilo gelaran mungkin bisa aja membutuhkan sekitar 5 roll kabel atau 5 kilo kabel, karena bulak-balik ya bro ya. Tapi untuk pemula, ini saya sarankan banget untuk menggunakan topologi seperti ini, karena memang redaman yang didapatkan oleh masing-masing klien benar-benar kecil ya bro ya. Apalagi kalau teman-teman baru pertama kali belajar OLT dan belajar narik tentunya, belum punya splicing, ini topologi yang paling saya sarankan untuk awal-awal menggunakan OLT. Walaupun teman-teman tidak mempunyai splicing atau menggunakan fast connector, ini tidak pengaruh banyak. Redaman paling yang didapatkan oleh masing-masing klien itu min 19 sampai min 20. Ada kenaikan sekitar 5 dB baik di dalam ODC, ODP maupun di klien, karena teman-teman tidak menggunakan SOC atau teman-teman tidak menggunakan pigtail. Tapi itu tidak masalah ya bro ya, karena memang klien tetap akan connect walaupun redamannya naik sekitar 5 dB ataupun 6 dB dari masing-masing sambungan, itu tidak akan masalah. Makanya ini topologi yang sangat saya sarankan untuk teman-teman yang memang baru-baru menggunakan OLT. Balik lagi tadi saya bilang, dari OLT ini ke box ODC 18 non rasio, baru ke ODP 18 non rasio. Nah, perhitungannya gimana? Perhitungannya adalah setiap ODP ini mendapatkan 8 klien dikalikan dengan jumlah ODP yaitu 8. Jadi 8 pon atau 8 ONU dikalikan 8 ODP sama dengan 64 klien. Itu sesuai dengan maksimal klien yang didapatkan oleh satu pon ini. Jadi satu OLT ini itu bisa mendapatkan sekitar 256 klien ya bro ya. Oke, sekian bro untuk topologi penyebaran fiber optik dengan menggunakan rasio 18. Saksikan vlog-vlog saya berikutnya, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana topologi-topologi penyebaran fiber optik yang lain. Nah, jangan lupa yang belum subscribe juga langsung di-subscribe ya bro ya. Share juga video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga dapat mendapatkan manfaat dari video ini. Oke, tetap semangat, tetap berkarya. Say no to drugs dan jangan pernah cuci baju di wastafel. Akhir kata saya Doni tambah undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.